Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan malam Alkitab. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk berkat karunia Tuhan, perlindungan Tuhan pada kami hingga saat ini. Bapa, saat ini kami mohon urapan dari sorga, kami boleh ada dalam firman Tuhan yang kudus saat ini Bapa. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada malam ini adalah dari Wahyu 15 ayat 4. Beginilah bunyinya. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Amin. Saudara, saya akan membawakan firman ini dengan judul cara hidup yang berkemenangan. Latar belakang nats ini adalah penglihatan Rasul Yohanes tentang situasi yang akan terjadi di sorga pada masa 7 tahun sengsara gereja. 7 tahun adalah waktunya Tuhan, ya, Bapak Ibu saudari. 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali atau eskatologi. Akan terjadi perang Armageddon. Wahyu 16 ayat 16, yaitu perang Allah yang Maha Kuasa akan terjadi, malapetaka yang sangat dahsyat yang akan mengakhiri sejarah manusia, di mana Yesus datang dan terangkatnya orang-orang yang sudah mati dalam Kristus dengan iman percaya. Saudara, nah ini bukan semata-mata tentang skenario kelak di sorga, karena ini wahyu Kristus, sehingga nats ini juga tentang hidup manusia di segala abad, di segala masa, sampai dengan masa ini, sekarang, bahwa tidak ada seorang pun akan luput dari hukuman kekal akibat menolak percaya pada Kristus. Khusus ayat 4 ini menuliskan tentang hidup yang berkemenangan atas dosa. Saudara-saudara, saya berharap melalui renungan malam ini kita semua semakin mengerti bagaimana itu cara hidup yang berkemenangan, sehingga membawa perubahan perilaku kita ke depannya. Amin. Jadi, jikalau kita mempelajari nats Wahyu 15 ayat 4 ini, dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan setidaknya ada 3 cara hidup yang berkemenangan. Yakni, yang pertama adalah cara hidup yang takut akan Allah dan memuliakannya. Sebagaimana ayat 4a. Saudara, takut akan Allah adalah ungkapan yang sering diartikan taat akan Tuhan. Namun, dalam pelaksanaannya, taat akan Tuhan terdapat pengertian yang tidak sehat tentang takut akan Tuhan. Yakni yang pertama yang disebut legalis. Takut akan aturan karena takut dihukum. Ini bukan taat pada Tuhan. Contoh, naik motor pakai helm tentu adalah untuk melindungi kepala kita bila terjadi benturan. Nah, ada orang yang mengartikan pakai helm adalah supaya jangan ditilang. Ini yang menjadi tidak sehat pengertiannya. Yang kedua yang disebut liberalis, yaitu contohnya adalah tahu bahwa korupsi itu adalah salah dan berdosa dan akan dihukum. Tapi orang tetap saja melakukan korupsi, malah pamer atau flexing di medsos. Itu yang menjadi tidak betul. Padahal sesungguhnya takut akan Allah adalah sebagaimana Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Firman Tuhan ini begitu ekstrim, sehingga orang yang tidak takut akan Tuhan dikatakan oleh Alkitab sebagai orang bodoh. Selanjutnya, arti dari memuliakan Tuhan adalah sebagaimana ajaran katekismus dalam kitab Westminster tentang
Apakah itu tujuan hidup manusia? Yakni untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi memuliakan Tuhan bukan berarti membuat Allah lebih mulia, sehingga kemuliaannya itu tergantung kepada ciptaan dan seberapa banyak yang beribadah kepadanya untuk memuliakan Dia. Tetapi memuliakan Tuhan adalah tentang cara hidup yang mengucap syukur sebab merasa puas dengan Tuhan dan dapat menikmati Tuhan. Intinya, untuk menjadi umat yang berkemenangan, cara hidup saudara adalah takut akan Tuhan dan memuliakan Dia. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua, untuk hidup berkemenangan adalah cara hidup yang kudus dan memberitakannya sebagaimana ayat 4b. Saudara, Allah itu tidak hanya kudus, tetapi juga maha kudus. Yesaya 43 ayat 15. Akulah Tuhan yang maha kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Hal ini juga sebagaimana penglihatan Yesaya saat Serafim bersorak, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Di mana Ia bertahta di atas surga yang mulia, Ia yang maha kudus, dan semua makhluk datang menyembahnya. Jadi saudara jangan khawatir untuk terus beritakan keselamatan, beritakan Kristus. Jika pada saat ini masih banyak orang yang berkeras tidak mau menyembah Dia, pada waktunya, oleh karena kekudusan Tuhan sendirilah, semua lutut akan bertelut dan semua mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Hanya Yesus Kristus, tidak ada nabi yang lain. Jadi, untuk menjadi umat yang berkemenangan, saudara harus menerima pengudusan. Sebab Allah yang maha kudus tidak mungkin dapat menyatu dengan yang tidak kudus. Cara yang ketiga, supaya menjadi hidup yang berkemenangan adalah cara hidup yang bersaksi tentang kebenaran segala penghakimannya. Ayat 4c. Saat ini di Indonesia, budaya hukum bangsa perlu ditaati, Bapak Ibu, saudara. Sering hukum disalahgunakan sehingga dapat terjadi yang bersalah menjadi tidak disalahkan. Tetapi ingat, Tuhan kita adalah maha kudus, sehingga matanya yang terlalu kudus tidak dapat menerima yang tidak kudus. Jadi sebagai umat percaya, hendaknya kita bersaksi ini tentang kebenarannya dan penghakimannya yang nyata. Ingat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini bukan saja pengajaran, tetapi juga perintah Allah yang harus kita patuhi. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin saja meski sudah menjadi orang Kristen, bisa saja ada yang masih terikat jimat-jimat atau okultisme masa kini. Menjaga diri ataupun cindera-cindera mata ketika kita beli di tempat-tempat wisata, ternyata nempel di situ. Ada jet-jet ataupun kesenangan-kesenangan diri sehingga kita terikat kepada kesenangan-kesenangan itu sendiri dan memberhalakannya. Nah, terhadap kuasa kegelapan itu, saudara harus menyadari bahwa saudara sedang menyakiti hati Tuhan. Sebab saudara sudah menduakan Tuhan. Jadi, sebelum terlambat, lepaskan itu semua. Datang kepada pendeta, minta pastoral counseling, ataupun ikuti KKR pelepasan. Berjuanglah melawan tipu muslihat iblis dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah sebagaimana Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Mengenakan perisai iman, kepopong keselamatan, dan pedang roh. Supaya apa? Supaya hidup saudara dimenangkan dan dikuduskan. Nah, untuk menjadi umat yang berkemenangan, saksikanlah kebenaran segala penghakimannya yang akan berpuncak ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudari,
renungan firman Tuhan malam ini, yakni dari Wahyu 15 ayat 4 tentang ada 3 cara hidup umat yang berkemenangan. Yakni yang pertama, takut akan Allah dan memuliakannya. Yang kedua, hidup kudus dan memberitakannya. Dan yang ketiga, bersaksi tentang kebenaran segala penghakimannya. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh menguatkan dan menjadi penghiburan bagi saudara dan setiap yang mengikuti renungan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa untuk waktu-waktu yang boleh Tuhan perkenankan bagi kami berinteraksi, boleh mendengarkan, diberkati melalui firman Tuhan, karena Tuhan menyampaikan maksud dan kehendak Tuhan, sehingga kami semakin mengerti perintah Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.